Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Wahyu 20 11 sampai 15. Lalu aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atas takhtanya. Dari hadapannya lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ini ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. Tapi sekali lagi saya tidak akan membahas seluruh konsep tentang pengadilan akhir zaman. Bahkan saya juga tidak akan membahas 5 ayat ini, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 secara lengkap atau secara detail. Memakan waktu yang kurang lebih 2 jam untuk membahas bahkan ayat 5 ayat ini, ayat 11 sampai ayat 15. Sehingga saya hanya akan angkat beberapa poin penting saja berkaitan dengan penghakiman pada akhir zaman. Saudara, penghakiman pada akhir zaman, kalau kita bicara tentang suatu penghakiman, maka kita biasanya diperhadapkan pada beberapa hal. Pertama adalah siapa yang menjadi hakim yang menghakimi. Kedua adalah siapa yang dihakimi. Dan yang ketiga adalah kesalahannya apa, dasar yang dipakai untuk menghakimi itu apa. Setelah penghakiman itu, lalu hukum dijatuhkan, vonis dijatuhkan bagaimana. Nah, itu yang ada dalam satu penghakiman, satu proses penghakiman. Tetapi saudara, waktu kita tidak memungkinkan untuk membahas semua ini, tapi saya hanya akan angkat beberapa saja. Pertama saudara, kita bicara tentang siapa yang menghakimi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 11-12 dikatakan, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Saudara, dalam ayat 11 ini dikatakan tidak dibicarakan siapa yang akan menghakimi. Tidak dibicarakan oknumnya atau pribadinya yang menghakimi. Tapi saudara, sebaliknya dia hanya bicara tentang adanya satu takhta putih yang besar, lalu dia yang duduk di atasnya. Ada takhta putih yang besar, lalu ada orang atau ada pribadi yang duduk di atasnya, tapi siapa pribadi yang duduk di atasnya itu tidak diberitahu. Lalu dalam ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Cuma itu keterangannya, tidak diberitahu siapa yang akan berdiri atau duduk di atas takhta itu dan menghakimi. Saudara, takhta putih yang besar, ya, takhta putih yang besar. Nah, ini sesuatu gambaran dalam kitab Wahyu. Ini pasti terjadi. Walaupun sekarang mungkin orang tidak percaya. Walaupun sekarang kalau kita bicara tentang masalah ini, bicara masalah eskatologi, akhir zaman, penghakiman akhir zaman, mungkin orang tidak percaya. Tapi saudara-saudara, satu hari nanti semua orang yang tidak percaya, mau tidak mau harus percaya. Mau tidak mau harus mengakui kebenarannya. Semua akan berdiri di hadapan takhta putih yang besar itu. Nah, saudara-saudara, ada satu buku, ya, namanya The Bible Illustrator of the New Testament. Dia mengatakan, mengomentari tentang takhta ini, lalu dia berkata, aku melihat satu takhta. Di sana ada sebuah takhta sekarang, tapi manusia tidak melihatnya. Sekarang ini kita tidak pernah lihat takhta itu. Lalu The Bible Illustrator of the New Testament ini melanjutkan, di sana ada satu pemerintahan yang nyata sekarang, tapi itu akan merupakan satu pemerintahan yang kelihatan pada saat itu. Engkau tahu orang-orang yang skeptik atau suka ragu-ragu, mempunyai keraguan karena dia tidak bisa melihat. Dia berkata, di manakah Allah? Siapakah takhta itu? Aku tidak pernah melihatnya. Apakah engkau pernah? Lalu di dalam Bible Illustrator ini penulis ini berkata, apakah engkau pernah melihat takhta Inggris? Aku tidak pernah melihatnya, tapi engkau tahu takhta itu ada. Engkau tahu di sana ada satu pemerintahan. Aku tidak pernah melihat sang ratu, dan aku berani mengatakan banyak dari kalian tidak pernah melihatnya. Tapi engkau tahu di sana ada seorang ratu. Aku tidak pernah melihat sang raja yang besar atau agung, tetapi dia
tetapi ia ada di sini. Dia bertahta dan segera tahtanya akan menjadi kelihatan, dan iman dan keraguan akan hilang dalam penglihatan dari orang percaya. Saudara-saudara, maksudnya daripada penulis ini adalah bahwa sekarang ini kalau bicara tahta putih dan sebagainya, orang tidak percaya, tapi satu hari orang akan percaya. Saat ini mungkin disuruh orang untuk percaya, mereka bilang tidak ada, tidak kelihatan mana tahtanya, mana Allahnya, dan sebagainya. Tapi dia mau berkata, apakah saudara percaya di Inggris ada tahta? Saudara tidak pernah lihat ada tahta di Inggris. Saudara sendiri tidak pernah lihat, tapi saudara yakin ada tahta di sana. Saudara tidak pernah lihat Ratu Inggris, tapi saudara percaya ada ratu di sana. Demikian juga, kita tidak pernah lihat di sepanjang hidup di dunia ini, kita tidak pernah lihat, bahkan sampai mati, kita tidak pernah lihat tahta putih itu. Nanti pada pengadilan terakhir, baru kita lihat. Nah, saudara-saudara, jadi di sini tahta itu pasti ada. Lalu dikatakan tahta itu berwarna putih, tahta putih yang besar. Nah, tahta putih yang besar dan putih di sini itu adalah gambaran dari keagungan dan kekudusan. Dan ini dikontraskan dengan tahta-tahta yang lain yang dibahas dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Nah, saudara-saudara, seorang yang namanya Warren Wiersbe, dia mengatakan tahta itu putih karena itu mewakili kekudusan yang tidak berubah dari Allah. Dia bukan seorang yang suka pilih kasih. Allah adalah Allah yang kudus, dan karena itu disimbolkan dengan warna putih dari tahta ini. Lalu saudara, pertanyaan berikut adalah, siapa sebenarnya yang duduk di atas tahta itu? Di dalam ayat ini, ayat 11 dan 12 tidak dibilang siapa yang duduk, hanya dibilang dia yang duduk di atas tahta itu. Dia yang, atau juga dalam ayat 12, dia berdiri di depan tahta itu. Nah, kita tidak tahu siapa yang berdiri. Ada orang atau ada penafsir-penafsir mengatakan bahwa tentu yang duduk atau yang berdiri di atas tahta itu untuk menghakimi itu tentu adalah Bapa. Ya, tentu adalah Bapa sendiri. Tapi saudara, kita juga misalnya kita melihat dalam Kisah 17 ayat 31. Karena dia telah menetapkan suatu hari pada waktu yang mana dia dengan adil menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Justru dalam kitab Kisah 17 ayat 31 ini, ia telah menetapkan, ia di sini adalah Bapa. Bapa telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil, ia ini Bapa dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Lalu saudara, kalau kita bandingkan dengan Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi memang ayat ini mengatakan Bapa akan menghakimi, tapi Bapa akan menghakimi lewat Yesus Kristus. Yang lebih striknya adalah Yohanes 5 ayat 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan dia telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Dia juga tidak, barang siapa tidak mengasihi anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lalu ayat 27, dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Yesus Kristus Yesus yang adil, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan seterusnya. Jadi saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pada akhir zaman itu yang menghakimi adalah Kristus sendiri. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi saudara-saudara, Kristuslah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang saudara boleh tidak percaya pada dia, saudara boleh menghina dia, saudara boleh mengabaikan dia, saudara boleh menolak dia. Satu hari nanti saudara akan berhadapan di takhta putih yang besar itu. Kristus duduk di atasnya, Kristus berdiri di atasnya, dan akan menghakimi semua manusia. Jadi ini saudara, yang menghakimi atau jadi hakimnya adalah Kristus. Lalu yang kedua saudara, yang dihakimi siapa? Yang dihakimi siapa? Kita melihat bahwa ayat yang ke-13 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini menunjukkan saudara, yang akan dihakimi oleh Kristus itu adalah semua orang. Semua orang akan dihakimi. Dan saudara, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau lolos dari penghakiman ini. Mengapa saudara? Karena kita ini sekarang ada dalam dunia. Kalau misalnya ada penghakiman di dunia, mau dihakimi di Kupang, orang bisa lari sembunyi di Soe.
Mau menghakimi di Kupang, orang bisa lari sembunyi di Surabaya. Mau menghakiminya di Jakarta, orang bisa lari ke Hong Kong, orang bisa lari ke Singapura dan sebagainya. Pokoknya masih ada langit dan bumi, orang bisa lari dan sembunyi di mana-mana untuk bisa lolos dari pengadilan di bumi ini. Tapi saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-11, dikatakan tadi bagian 11 ayat 11b, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi saudara, sebelum penghakiman itu, takhta putih itu, lalu penghakiman itu terjadi, langit dan bumi ini lenyap, tidak ditemukan di dalam tempatnya lagi. Saudara, itu sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayat 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan segala gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lalu ayat 12 bagian B, pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sekarang saudara perhatikan, bumi dan langit itu sudah lenyap. Begitu pengadilan masuk saudara, langit dan bumi ini lenyap. Saya mau tanya, mau sembunyi di mana? Kalau pengadilan di dunia boleh sembunyi, hakimi di Jakarta, sembunyi di Hong Kong. Mau hakimi di Hong Kong, sembunyi di Amerika. Mau hakimi di Amerika, bisa sembunyi di Afghanistan. Tapi waktu pengadilan akhir zaman, langit dan bumi lenyap, saudara sembunyi di mana? Ini menyebabkan saudara, tidak mungkin ada siapapun yang bisa bersembunyi dan lolos dari penghakiman itu. Saudara, Warren Wiersbe mengatakan langit dan bumi akan hilang. Di sana tidak ada tempat bagi orang berdosa yang terhilang untuk bersembunyi. Sang hakim pada takhta itu adalah Yesus Kristus. Sekarang dia adalah juru selamat dunia. Tapi pada hari itu dia akan menjadi hakim yang benar dan hakim yang adil. Jadi saudara, yang dihakimi semua orang, dan tidak ada satu orang pun bisa lolos. Tidak ada satu orang pun bisa bersembunyi. Saat ini dalam dunia, mungkin kalau saudara bersalah, saudara melanggar hukum, saudara bisa bebas dari hukum, saudara bisa bebas dari penghakiman, saudara bisa lari sembunyi di mana saja. Satu hari nanti tidak ada tempat di mana saudara bisa berlari. Kenapa? Langit tidak ada, bumi tidak ada. Saudara mau sembunyi di mana? Lalu saudara, di dalam ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Berarti yang akan dihakimi tadi secara umum semua orang, tapi dispesifikasikan sekarang orang-orang yang besar dan orang-orang yang kecil akan dihakimi. Saudara, orang besar dan kecil ini tidak berbicara tentang usia. Yang di sini tidak bicara tentang masalah usia, misalnya orang tua atau orang muda atau anak-anak, bukan. Kata-kata besar dan kecil ini mewakili semua orang tanpa kecuali. Maksudnya orang-orang yang besar, yang mempunyai kedudukan tinggi, orang-orang yang kecil, orang-orang